pagi. Bersama kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman ini menjadi berkat buat kami. Maka Roh Kudus sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga beranikan doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan mufakat untuk memberikan sejumlah uang kepada Yudas. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Puji Tuhan, kita belajar bagaimana sifat iblis yang masuk ke tubuh manusia, dan saat itu sangat menarik. Yudas memberi kesempatan iblis masuk dalam hidupnya. Maka Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan pada iblis. Begitu ada ruang kosong, iblis masuk. Pertama yang masuk pada pikiran. Betapa penting kita menjaga hidup kita dan kekudusan. Jangan beri kesempatan iblis bekerja dalam hidup kita, baik dalam rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita, hidup kita. Tapi kalau kita beri kesempatan, sebab iblis mengaung-ngaung bagian singa yang mencari yang dapat dimakan, yang dapat dimakan, ditekan. Kita ingat pribadi yang tidak asing lagi, Hawa memberi kesempatan iblis. Jika engkau makan buah ini, kau seperti Allah. Dia memberi kesempatan dan masuklah iblis dalam pikiran Allah. Demikian juga kalau hidup kita ini sembarangan, setiap detik hari lepas hari, hidup kita harus pimpinan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita bisa jatuh dalam dosa. Sebab Roh Kudus dan Roh jahat masih bertentangan. Maka kita harus menjaga dengan hidup dengan baik, menjaga hidup kita dengan baik. Jangan sampai iblis masuk dalam hidup kita, dalam pelayanan, rumah tangga, hidup kita, pelayanan kita, rumah pekerjaan kita, bisnis kita, sering merusak tanpa sadar. Kenapa? Ya, kita perhatikan pada ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid. Kita tahu bahwa Yesus punya murid 12. Beres. Yang 11 tadi yang memberi kesempatan iblis masuk, tapi yang satu namanya Yudas memberi kesempatan. Nah, kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, dan kita sebagai pemimpin dan rumah tangga kita, sebagai seorang pemimpin dan seorang perusahaan, kalau kita dagang dan selanjutnya, jangan beri kesempatan iblis masuk dalam pikiran. Selalu iblis membawa kita, menjerumuskan kita dalam hidup dalam dosa. Ternyata Yudas memberi kesempatan. Nah, ketika iblis diberi kesempatan, apa yang dikerjakan Yudas? Kita perhatikan ayat yang ke-6. Yudas mensudahinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus
iblis beri kesempatan. Nah, sudah pikirannya, dia harus mencari kesempatan yang baik, melakukan jahat, dosa dan segala galanya. Tetapi kita hidup dia bagus, tidak jahat, tapi selalu berusaha masuk. Begitu ada salah dia masuk. Maka Efesus 4:27, jangan bersama-sama terus. Maka hari ini kita mohon kepada Tuhan, kita berdoa pribadi kepada Tuhan, kita mohon sebentar, kita bekerja, berdagang, sekolah dan segalanya. Jangan beri kesempatan terus. Roh Kudus membungkus kita oleh kuasa darahnya, sehingga kita berjalan hari ini dan terang firman Allah dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita kepala, jangan mata saja, mentaikan firman hati kami, kembali kami seperti tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Kapolri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.